Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat tabel menggunakan program Microsoft Office Word. Langkah yang pertama, pastinya buka dulu program Word-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, tampilan halaman pembuka seperti ini, silahkan klik blank document atau klik new blank document sesuai dengan aplikasi Microsoft Word yang ada di tempat Anda masing-masing, baik itu yang di laptop, komputer maupun di HP. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman utama Microsoft Office Word. Sebelum menambahkan tabel, silahkan tulis dulu identitas Anda sekalian, nama, kemudian klik tab, titik 2, kemudian tuliskan nama Anda. Kenapa klik tab? Agar tampilan identitas nanti lebih rapi. Yang kedua kelas, klik tab, ditulis kelas Ananda, kemudian yang terakhir nomor, absennya, klik tab, tuliskan nomornya. Nah, kita bisa lihat di sini titik 2-nya rapi dari atas ke bawah. Pada kesempatan kali ini, Ananda akan mendapatkan tugas membuat tabel atau daftar kegiatan harian Ananda selama di rumah. Kita buat dulu judulnya, kita tengahkan dengan klik center. Kita buat judulnya daftar kegiatan harianku. Dan enter 2 kali agar ada jarak antara judul dengan tabelnya. Kemudian kita tambahkan tabelnya sekarang dengan cara klik insert, klik tabel. Di sini Anda harus paham ada 2 istilah, yakni kolom dan baris. Kolom adalah jumlah kotak yang ke kanannya. Ada berapa? Ini. Kalau saya geser kanan, tampilan tabel di bawahnya juga bergeser ke kanan. Jumlahnya akan semakin banyak. Kali ini saya hanya butuh 3 kolom, kemudian barisnya sesuai dengan jumlah baris yang Anda butuhkan. Ini saya tuliskan 3 kali 8, yang artinya ada 3 kolom dan 8 baris. Kita klik, lepas. Tabel sudah jadi. Selain dengan cara ini, Anda bisa menambahkan tabel dengan klik insert, tabel, kemudian insert tabel atau draw tabel, atau ambil dari Excel, atau pakai template quick tables. Nah, ini ada template tabelnya, tapi tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka kita buat tabel yang sesuai kebutuhan. Kalau insert tabel, tampilannya seperti ini. Tuliskan jumlah kolom dan jumlah barisnya, kemudian klik OK. Baik, apa yang dibutuhkan berikutnya? Di kolom pertama kita tuliskan nomor. Kolom kedua waktunya, jam berapa. Kemudian kolom ketiga kegiatannya apa. Nomornya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, baru 7. Mau ditambahi? Boleh. Cara menambahkan barisnya bisa ditaruh di bagian kanan sini kursornya. Letakkan di sini, kemudian klik enter. Atau Anda bisa manfaatkan menu di atas. Ya, ada desain, ada layout. Nah, kalau kita klik layout, kita bisa menambahkan ini. Kita mau menambahkan baris atau kolom, tinggal diklik insert baris atau kolomnya. Kalau above atau below berarti baris ya. Kita tambahkan ke bawah berarti below. Kalau insert left, right itu menambahkan kolom. Kita akan tambahkan baris. Kita butuh 10 berarti kurang 2 lagi. 1, 2. Nah, ini contoh tabelnya nomor 1 sampai 10. Kemudian waktunya. Kapan waktunya kita tulis? Kita menulis pertama dari bangun tidur. Misalnya bangun tidur jam berapa? Misalnya jam 3. Nah, tulis pukul 3. Pukul 3 apa yang dilakukan? Misalnya bangun tidur, terus qiyamul lail atau tahajud. Nah, waktunya ini fleksibel sesuai dengan kegiatan harian Anda sekalian.
Misalnya ini jam 3 sampai jam 4 ya. Kemudian jam 4 sampai jam 5. Nah, jam 4.00 sampai 05.00. Ini tilawah dan sholat subuh misalnya. Kenapa tilawah dulu? Nah, ini jam 4 pagi ini belum masuk sholat subuh. Subuhnya sudah jam 4 lebih ya, maka bisa diawali dengan tilawah atau istighfar sebelum subuh, kemudian lanjutkan sholat subuh. Lalu aktivitas berikutnya apa? Silahkan Ananda tuliskan sampai yang terakhir, sampai tidur lagi. Jam berapa tidurnya? Misalnya pukul 21.00 sampai 03.00, jam 9 malam sampai jam 3 pagi ini tidur atau istirahat. Tidur malam ya. Misalnya seperti ini. Sekali lagi, yang Ananda akan buat adalah sesuai dengan kegiatan harian Ananda masing-masing. Bisa jadi kegiatan antara satu dengan yang lain akan berbeda. Tidak masalah, sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Nah, untuk pengaturannya Ananda sekalian, tabel ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Bisa kita kecilkan lebar kolomnya. Nih, cara mengecilkan lebar kolom yang pertama di bagian atas ada kotak. Ya, kalau kita klik tabelnya ada kotak seperti ini, kita geser tabelnya, maka bergeser semuanya. Ya, bergeser semuanya. Kalau kita hanya ingin menggeser salah satu bagaimana? Kalau hanya ingin menggeser salah satu, kita klik di bagian antara kolom, kita klik geser. Nah, ini yang bergeser hanya kolom yang berdekatan saja. Kita geser lagi, nah, seperti ini misalnya. Setelah kita atur sesuai kebutuhan, nah ini jangan lupa ini kegiatan tidak harus di tengah ya. Kegiatan boleh kita atur tidak di tengah. Misalnya dengan klik home, kemudian nonaktifkan bagian tengahnya ganti dengan left misalnya. In left. Nah, ini tulisan sudah menjadi di sebelah kiri. Sesuai dengan kreativitas masing-masing, silahkan buat yang menarik. Agar lebih menarik pula, judulnya ini bisa Nanda ubah menjadi tebal dan berwarna. Warnanya apa? Warnanya bebas sesuai dengan kreativitasnya. Oke, ini bagian judul. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain pun seperti itu. Sekarang kita coba atur tabelnya. Bagaimana membuat tabel ini lebih menarik. Tabel ini bisa kita warnai kotak-kotaknya ataupun garisnya. Kalau mau mewarnai kotak, Anda blok dulu. Sekali lagi klik blok. Ya. Mengeblok tabel ada banyak cara. Bisa dengan klik tanda panahnya di sini. Berarti yang diblok adalah atau yang dipilih adalah satu baris karena panahnya di sebelah kiri. Nah, ini barisnya terblok semua. Sesuai dengan yang digeser dari kursor ini. Ya, klik tahan geser. Ini cara ngeblok. Kalau dari atas, ini panahnya hitam mengarah ke bawah. Ini untuk ngeblok kolom. Ya, kalau kita hanya membutuhkan beberapa aja yang mau diblok bisa dengan klik geser. Nah, ini kemudian mengganti warna kotak-kotaknya dengan cara shading, pilih shading di bagian home atau di bagian desain. Ya, ada shading di sini. Silahkan pilih warnanya sesuai kebutuhan. Kemudian untuk bordirnya kita bisa ubah di sebelah kanannya shading ini. Nah, bordirnya warnanya seperti apa? Pilih warnanya. Misalnya saya pilih warna ya hijau aja lah. Hijau. Kalau seperti ini jadi pen color untuk mewarnai garisnya ya. Nah, ini satu-satu. Saya undo dulu biar tidak satu-satu. Bagaimana agar tidak satu-satu? Agar tidak satu-satu, klik border, kemudian klik border and shading.
Nah, di bagian ini Anda bisa membuat warna shading border. Nah, sekaligus ada bordernya, ada shadingnya di sini. Border dan shading. Bukan page border ya, karena border yang akan kita buat di sini adalah border bagian tabel, bukan halaman. Kalau page border ini untuk membuat garis tepi pada halaman. Border dan shading. Shading seperti tadi, pewarnaan kotak-kotaknya. Nah, ini kalau warna kuning seperti ini. Bordernya mau warna apa? Misalnya bordernya mau warna biru atau hijau lah, hijau. Kemudian tebalnya seperti apa? Kita ubah tebalnya. Misalnya saya buat tebal 2. Nah, contoh tampilannya seperti ini, ada sebelah kanan, kemudian klik OK. Sudah berubah warna kotaknya maupun garis-garisnya. Selanjutnya, perubahan dari atau pengaturan dari tabel kami serahkan kepada Anda sekalian. Silahkan berkreasi dengan idenya masing-masing. Boleh warnanya per kolom atau per baris warna-warni boleh. Silahkan berkreasi dengan aplikasi ini. Jangan lupa sebelum ditutup aplikasinya, Anda simpan dulu file yang sudah Anda buat. Klik file, kemudian save. Oh, jangan lupa pilih lokasi nyimpannya di mana. Misalnya ini di LKPD semester 2. Saya pilih dulu. Nah, lalu tulislah judul filenya, nama filenya dengan nama daftar kegiatan harianku. Lalu klik save. Nah, di bagian atas ini, bagian atas sudah muncul judul file yang kita buat. Tidak lagi dokumennya, berarti sudah kita simpan. Lalu, langkah terakhir adalah kita tutup aplikasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Afaminkum barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.